Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Hari ini kita telah berada di penghujung bulan Rajab. Di hari 27 Rajab bertepatan dengan hari Jumat terakhir bulan Rajab. Mari di detik-detik hari terakhir bulan Rajab ini kita mengamalkan beberapa amalan masa tua. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari beberapa amalan masa tua yang sangat baik kita amalkan, khususnya bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni usia mulai 40 tahun hingga 70 tahun ke atas. Setidaknya ada 8 amalan masa tua yang sangat baik diamalkan agar kelak kita husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan semua hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Berikut 8 amalan masa tua yang hendaknya kita amalkan setiap hari. Tentunya boleh kita amalkan semuanya jika kita punya kesanggupan, namun kita juga boleh memilih 2 atau 3 amalan saja yang sekiranya kita sanggup mengamalkannya. Lalu kita usahakan istiqomah mengamalkannya setiap hari. Amalan yang pertama, menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Ini adalah ibadah pokok. Semua amal soleh lainnya akan sia-sia belaka jika ibadah pokok ini kita tinggalkan. Mari kita jaga ibadah pokok ini dengan menunaikannya tepat waktu, syukur-syukur bisa berjamaah. Orang yang sanggup istiqomah menjaga ibadah sholat wajib 5 waktu secara berjamaah, kelak akan melewati jembatan Sirat pada hari kiamat secepat kilat yang menyambar. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala haula'is shalawatil maktubat fi jama'atin." Siapa saja yang menjaga ibadah sholat wajib 5 waktu secara berjamaah, yakni melakukan sholat berjamaah sholat wajib 5 waktu secara rutin dan istiqomah, diiringi keikhlasan dan berharap ridha Allah, kana awwaluman yujawizu ala syirati kal barqil lami, maka dialah orang yang pertama yang akan melewati jembatan Sirat secepat kilat yang menyambar. Amal yang kedua, melazimkan istighfar setiap hari. Ada beberapa waktu istimewa untuk mengamalkan istighfar. Pertama, setiap habis sholat. Yang kedua, sebelum tidur. Dan yang ketiga, waktu asar hingga terbenam matahari. Siapa yang melazimkan istighfar setiap habis sholat dan sebelum tidur, diampunkan dosa-dosanya meski ada sebanyak butiran pasir. Dan siapa yang sanggup istiqomah membaca istighfar 70 kali setiap habis asar, akan diampunkan dosanya selama 70 tahun. Rasulullah pernah bersabda, "Fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asri sab'ina marrah."
yaghfirullahu laka dzunuba sab'ina ama. Minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Kita cukup membaca istighfar pendek, astaghfirullahaladzim, 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 setiap sore sehabis sholat asar dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun bisa bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga, melazimkan doa masuk surga. Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang suka melazimkan membaca doa masuk surga, maka surga akan mendoakannya seakan selalu merindukannya. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Man sa'alallahal jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Siapa saja yang memohon kepada Allah, memohon masuk surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nari thalatha marrat qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Dan siapa saja yang memohon perlindungan, memohon keselamatan dari masuk neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia dari masuk neraka. Nah, di antara redaksi doa masuk surga adalah doa berikut ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Amalan yang keempat, melazimkan doa pembebas dari siksa api neraka. Di antaranya melazimkan doa pendek dengan redaksi Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Haris bin Muslim At-Tamimi bahwa orang yang suka membaca doa pendek ini habis sholat maghrib dan habis sholat subuh sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencatatnya bebas dan selamat dari api neraka. Amalan yang kelima, melazimkan sayyidul istighfar. Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca sayyidul istighfar kelak termasuk ahli surga, yakni membaca istighfar berikut ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalan yang keenam, melazimkan membaca surah Al-Ikhlas. Insya Allah kita semua hafal di luar kepala surah Al-Ikhlas. Jika tak bisa membaca Al-Quran banyak-banyak, bacalah surah ini setiap hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal kita baca 3 kali setiap hari. Syukur-syukur bisa 50 kali setiap hari. Balasannya diampunkan dosa 50 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marrah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanah. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun. Amalan yang ketujuh, melazimkan membaca surah Tabarok. Siapa yang ingin tidak disiksa selamanya di alam kubur dan neraka, maka hendaklah melazimkan membaca surah Tabarok setiap malam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasa'i, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang suka membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarak ini, beliau menjawab, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Tidak hanya saat berada di alam kubur, kelak orang yang suka membaca surah Tabarak setiap malam akan dibela pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Amalan yang ke-8, mengamalkan sholawat setiap hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marrah ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sanah. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Adapun redaksi sholawat penghapus dosa 80 tahun adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Demikianlah 8 amalan masa tua yang hendaklah kita lazimkan setiap hari untuk mengamalkannya. Mari kita baca bersama-sama beberapa amal ini langsung sekarang juga. Allahumma ufirli
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.